Ondrus. Apakah Anda pernah mendengar Pulau Ondrus? Atau pernah mengunjungi Pulau Ondrus? Jika pernah berkunjung ke Pulau Seribu, hampir dapat dipastikan Anda pernah melihat Pulau Ondrus. Tetapi pernahkah Anda mendengar cerita yang menyeramkan di Pulau Ondrus ini? Pulau Mungil yang luasnya hanya 7,5 hektar ini memiliki puing-puing sisa bangunan zaman VOC. Pulau ini menyimpan sebuah rumah sakit tempat karantina bagi penderita penyakit menular seperti pes, lepra, malaria, kusta, dan TBC, serta sejumlah makam-makam orang Indonesia yang tidak diketahui namanya. Terakhir, cerita legenda Noni Belanda Maria van de Velde yang sangat terkenal. Seperti apa sejarah dan kisah kelam Pulau Ondrus di masa lalu? Mengapa pulau ini dikatakan sebagai pulau yang sangat menyeramkan? Inilah kisah Pulau Ondrus dalam segmen Misteri Series Pulau Ondrus versi On The Spot. Yang termasuk dalam gugusan Kepulauan Seribu di ujung Jakarta ini ternyata menyimpan beragam sejarah dan kisah menarik. Awalnya Pulau Ondrus merupakan pulau yang dirampas oleh VOC ketika Jan Pieter Zoetekun tidak mendapatkan wilayahnya untuknya bernaung setelah terusir oleh Kesultanan Banten. Pulau Ondrus sebenarnya merupakan sengketa antara Pangeran Jayakarta dengan Banten. Namun akhirnya Pangeran Jayakarta melepas pulau ini ke VOC pada 1600-an akhir. Hingga pada tanggal 10 sampai 13 November 1610 terjadi perjanjian antara pasukan Belanda yang dipimpin oleh El Hermit dengan Pangeran Jayakarta, di mana isi dalam perjanjian tersebut mengizinkan orang-orang Belanda mengambil kayu untuk pembuatan kapal-kapalnya di Pulau Ondrus ini. Setelah itu, Belanda membangun tempat perbaikan kapal di pulau tersebut yang kemudian dinamakan Pulau Kapal atau Pulau Ondrus. Nama Ondrus sendiri diambil dari bahasa Belanda yang berarti tidak pernah beristirahat, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah unrest. Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa nama Ondrus tersebut diambil dari nama seorang bangsawan Belanda, yaitu Bas Ondrus Cornelis van der Walk. Pada tahun 1930-an, pada masa penjajahan Belanda, Pulau Ondrus merupakan lokasi tempat pemberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Arab Saudi melalui jalur laut, atau yang dikenal sebagai embarkasi. Budayawan asal Betawi Alwi Sahab menuliskan bahwa ada sekitar 3.500 jemaah haji ditampung di sini untuk pemeriksaan kesehatan. Sebagian memang dirawat dan diobati di sini karena sakit, dampak dari jauhnya perjalanan naik kapal. Namun sebenarnya hal itu hanyalah sebuah kamuflase belaka. Pemerintah Belanda kala itu khawatir terhadap orang-orang yang berangkat haji kemudian pulang menjadi pemberontak. Karenanya untuk memudahkan pengawasan terhadap orang-orang itu, pemerintah Hindia Belanda akhirnya menambahkan gelar haji kepada orang-orang yang dianggap berpotensi memberontak setelah mendapat pengaruh dari Arab. Sejarah mencatat, kala itu jika ada orang yang dinilai berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda pasca berhaji, mereka akan disuntik mati. Pembuktian akan hal ini dapat dilihat dari reruntuhan barak karantina haji, Pilgrim Quarantine Barracks yang dibangun tahun 1911 dan sejumlah kuburan massal yang tidak diketahui siapa namanya. Selain itu, dahulu pulau ini juga dijadikan tempat karantina penyakit menular yang terbawa oleh para jemaah haji, seperti penyakit lepra, malaria, TBC, dan penyakit tropis lainnya. Konon, tikus-tikus di pulau ini menimbulkan wabah penyakit lepra yang menyebabkan orang-orang yang tinggal di pulau tersebut meninggal.
Sayangnya, orang-orang yang menderita penyakit tersebut sengaja dipindahkan ke Pulau Ondrus. Bukan dimaksudkan untuk penyembuhan, melainkan hanya sekedar upaya isolasi agar penyakit tak menyebar dan akhirnya si penderita meregang nyawa di pulau itu. Sebab saat itu, pengalaman dan pengetahuan dokter-dokter Belanda masih sangat kurang mengenai penyakit khas tropis. Selanjutnya, selama tahun 1933 sampai 1940, Pulau Ondrus dijadikan sebagai tempat tawanan para pemberontak yang terlibat dalam peristiwa Kapal 7 atau ZV Provinciën. Pemberontakan Kapal 7 adalah pemberontakan anti-kolonial pertama yang dilakukan oleh prajurit laut Indonesia. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah keputusan untuk menurunkan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda sebesar 17% yang diumumkan pada 1 Januari 1933. Penurunan gaji pegawai ini merupakan upaya pemerintah Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu. Tetapi keputusan tersebut justru mendapat perlawanan hebat dari semua pihak, baik pegawai berkebangsaan Eropa ataupun Indonesia yang tergabung di pemerintahan Hindia Belanda. Pemberontakan di atas kapal ZV Provinciën ini diatasi dengan cara pengeboman kapal oleh pesawat udara Angkatan Laut Belanda. Hasilnya, korban pun berjatuhan. Ada sekitar 20 orang Indonesia dan 3 awak Belanda tewas dalam peristiwa pengeboman ini. Pemimpin pemberontakan Martin Paraja termasuk yang tewas. Melihat begitu banyak korban bergelimpangan, Kawilarang yang mengganti posisi Paraja sebagai pemimpin akhirnya menyatakan menyerah. Mereka yang tewas dalam tragedi tersebut dimakamkan di Pulau Ondrus. Pada 1940, pulau ini menjadi tempat bagi para tawanan orang-orang Jerman yang dituduh dan dicurigai sebagai pengikut Nazi pro-Hitler yang ada di Indonesia. Sedangkan saat itu, kondisi di Pulau Ondrus sangatlah buruk. Saking buruknya, banyak orang-orang Jerman yang mati lantaran terserang penyakit demam berdarah, malaria, dan kelaparan. Sebagian yang masih hidup bertahan dalam penderitaan di Pulau Ondrus ini. Banyak dari mereka yang coba melarikan diri. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal kemudian ditembak mati. Salah satu korban yang paling terkenal adalah tentara Jerman bernama Freytag. Pada 1942, setelah Jepang menguasai Batavia, Jakarta, Pulau Ondrus dijadikan penjara bagi tahanan politik kelas berat. Salah satu tahanan politik itu adalah D.N. Aidit, yang dikenal sebagai ketua PKI. Ia ditangkap karena menyerang salah satu pos Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Kabarnya di pulau ini terdapat sosok noni Belanda si penunggu pulau. Pada waktu-waktu tertentu, ia suka menampakkan dirinya di dekat pohon. Siapakah dia? Bagaimana kisahnya? Saksikan kelanjutan kisah misteri di balik sosok noni Belanda di Pulau Ondrus besok malam di jam yang sama.